Kata Habib Umar, dari mana? Dari Situbondo. Langsung Habib Umar menyebut, ta'rif Haidar, kamu kenal dengan Haidar? Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di halaman orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, halaman tarbiyah, pendidikan Nabi Muhammad SAW, pendidikan mencintai Nabi Muhammad, bahkan pendidikan yang mengantarkan kita kepada derajat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengannya kita diberikan khususan, pemberian yang khusus, anugerah yang khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak sama Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluk-makhluk yang lain, bahkan manusia. Pemberian ini tambah kuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad, tambah khusus pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah kuat hubungannya, tambah tinggi, tambah erat hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maka tambah berbeda pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemberian-pemberian yang lain. Allah yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga di hadis yang lain, di Al-Qur'an ayat yang lain, am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang terjemahan tafsirnya, apakah mereka menyangka orang-orang yang melakukan bermaksiat, yang melakukan maksiat, atau yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan aku jadikan mereka sama seperti orang-orang yang beriman, yang percaya kepadaku, yang percaya kepada nabiku, yang percaya kepada Al-Quran. Sawa'um mahyahum wa mamatuhum, baik itu kehidupannya ataupun nanti akhiratnya, tidak akan sama orang yang beriman kepada Nabi Muhammad dengan orang yang tidak iman dengan Nabi Muhammad. Hidupnya dan wafatnya tidak akan sama orang yang ada di jalan sunnahnya Nabi Muhammad dengan orang yang di luar sunnahnya Nabi Muhammad. Tidak akan sama orang yang mencintai Nabi Muhammad, hidupnya dan wafatnya. Dan tidak akan sama orang itu yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dengan orang yang tidak dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sawa'am mahyahum wa mamatuhum, baik itu kehidupannya ataupun wafatnya ataupun akhiratnya. Hidupnya tercium darinya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang ini kalau sampai dilihat mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad. Perkataannya akan mendekatkan kita dan menjadikan kita cinta, kangen, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Senyumannya mengingatkan kita kepada senyumannya Nabi Muhammad. Perkataannya mengingatkan perkataannya kepada Nabi Muhammad. Sholatnya mengingatkan sholatnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari khalifah Islam, beliau saking cintanya kepada Nabi Muhammad sampai beliau ini mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW, di cincinnya ditaruh tali.
karena Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mendengarkan sejarah Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ini melepah artinya ke bekra mana fata Indonesia bahasa mereka masyhur aku tebalkom Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sampai ke cincinnya mengikuti Nabi Muhammad. Cincinnya pernah diikat. Ada seorang mengatakan, coba lihat cincinnya Umar bin Abdul Aziz. Saya melihat cincinnya Umar bin Abdul Aziz, ingat kepada cincinnya Nabi Muhammad. Karena cincinnya Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad idah hamma bi syai'in aqada fi di dalam kitab Syama'il, ada dalam kitab punyanya Syekh Yusuf An-Nabhani, kalau Nabi Muhammad ini mementingkan suatu perkara takut lupa membabel kan itu les atau kalau sekarang di HP pakai notification masuk kalender pengingat sudah. Nabi Muhammad gak punya seperti ini, akhirnya Nabi Muhammad diikat. Jadi kalau lihat cincinnya, oh ada tali bertali, oh berarti ada sesuatu yang saya penting takut lupa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz begitu juga. Makanya sampai ketika para sahabat ketika bermakmum di belakang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, para sahabat seperti Sayyidina Anas dan yang lain berkata, kalau kamu ingin tahu sholatnya Nabi Muhammad, sholatlah di belakang Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada sebagian orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia dilihat mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian mengingatkan kita kepada Sayyidina kepada Maulana Rabbuna Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ula, sebagaimana dalam hadis ketika Rasulullah bertanya, man awliyaullah, siapa aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Muhammad sahabat Allah wa rasuluhu a'lam, para sahabat berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam idza ru'u dzikirullah, ketika dilihat dia itu bisa mengingatkan kepada Allah. Begitu juga orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad. Orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad kalau dilihat mengingatkan yang melihat kepada Nabi Muhammad. Maka orang yang seajeling dak ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ba'duhum, dan sebagian para aulia ketika dilihat mengingatkan dia kepada gurunya. Mengingatkan dia kepada gurunya. Orang banyak yang mengetahui Nabi Muhammad tapi belum tentu kenal dengan Nabi Muhammad. Ada orang ni kan oning dekat bupati. Siapa bupati Situbondo? Tahu. Tapi kenal? Tidak. Tahu presiden Indonesia? Tahu. Kenal? Tidak. Belum tentu kenal. Yang kenal pun berbeda-beda. Sama kita ini tahu kalau Nabi kita adalah Nabi Muhammad, tapi siapa di antara kita yang kenal dengan Nabi Muhammad? Perkenalan pun tingkat-tingkat. Makanya Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam doanya Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lid dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'asyik aw yushghalana an ta'atik aw yahulu bainana wa bainat tahabbub bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Cinta yang perkenalan yang khusus. Karena ada orang yang kenal dengan Nabi Muhammad tidak sama dengan perkenalannya dengan orang-orang yang lain. Ada orang yang dikenal dengan Nabi Muhammad, dia yang dikenal dengan secara khusus. Begitu juga Sayyidi Al-Habib Al-Faqid, Faqidul Ummah, Haidar bin Muhsin. Beliau adalah orang yang salah satunya dicintai oleh Sayyidi wa Syekhina Habib Umar. Ketika kita duduk bersama beliau, maka kita akan melihat Sayyidi wa Syekhina Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Perkataannya kan sampai ada sebagian saudara saya dari Situbondo, pulang pada dari Situbondo artinya Mbak dari Kak Dito, sebelum ikhlas mantu kila orang Kak Dito tidak mau dari Situbondo. Bada naptina nikah, bada nang mondok saudara saya mondok di Tarim. Ketika itu saudara saya ini mau salaman dengan Habib Umar, ditunggu di depan pintu musola.
Keluarga saya ini akhirnya salaman dengan Habib Umar, minta doa, ya Habib saya santri baru. Kata Habib Umar, dari mana? Dari Situbondo. Langsung Habib Umar menyebut ta'rif Haidar, kamu kenal dengan Haidar? Inilah sampai akhir cerita yang saya dengar dari beliau sendiri. Kalau orang yang mencintai Rasulullah SAW, mencintai aulia, hada amrun iftirad, hada amrun mafrud. Kalau mencintai Rasulullah dan mencintai aulia, ini wajib bagi kita. Tapi kalau dicintai aulia ini, was gak masuk akal. Sudah remah carana cintain bi uli ni, pas beda nang pangkelin nang aten ni kalau dak remah ni cara kamu. Saat yang belum tengok kepada ketemu belum tentu etole, pas nikah karo tay nyantai. Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau ini cerita ke Al-Faqir di dalamnya beliau. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu beliau wafat Rajab, saya kesini sekitar sebelum Rabiul Awal. Saya ini Gus, katanya beliau, Oman sungkap di ngaji Madura, pelan bahasan beliau Madura gak tina sumpah resawan ada awan ini kayaknya asadawa. Akhirnya beliau pergi ke Tarim. Nyampe ke Tarim gak ketemu dengan Habib Umar sampai beliau sholat subuh. Di hatinya ingin mengadu kepada Habib Umar karena beliau ini lesowo. Saya pengen ada di pondok saja, pengen ngajar di pondok, gak mau keluar dakwah dah, capek sudah dakwah. Ketika daras sholat subuh, beliau belum salaman dengan Habib Umar. Habis subuh, kitabnya kitab tasawuf pada waktu itu. Habib Umar bercerita dari awal sampai akhir tentang fadilah dakwah, tentang keutamaan dakwah, tentang keharusan orang Islam, apalagi santri seperti kita ini wajib berdakwah pula. Mangan mun santri ini katanya apa tang laku mulai, berarti nek kita uning jadi santri. Santri ini ya pekerjaannya apa? Ya pekerjaannya mengangkat manusia dari kedzulumat minad dzulumat ilan nur. Itu tugas santri, kewajiban santri. Semuanya dicurahkan untuk inqadhun nas minad dzulumat ilan nur. HP-nya, uangnya, mobilnya, sepeda motornya, bahkan nafasnya untuk mengangkat manusia dari kegelapan menuju cahayanya Nabi Muhammad SAW. Betul dulu nih. Dan Habib Haidar setelah daras salaman ke Habib Umar. Habib Haidar bilang, Habib, oh setelah salaman tek siapa saling Habib Umar? Tek siapa? Ceritanya beliau, tek siapa? Tapi setelah itu hadamnya beliau, kalau nggak salah waktu itu Habib Agil bin Yahya SMS ke Habib Haidar atau bilang kepada Haidar, kamu dipanggil Habib Umar ke dalamnya sarapan pagi bersama Habib. Akhirnya Habib Haidar ini ke dalam Habib Umar sarapan pagi dengan Habib Umar. Setelah sarapan mengaturkan niatnya kalau beliau ini enggak pengen keluar, sudah pengen ada di pondok. Kata daunnya Habib Umar, kamu tahu daras barusan pagi? Iya, sawainahu lak, saya buat pengajian untuk kamu khusus barusan. Ini pengajian barusan, ini untuk kamu. Loh, ini kasih repot. Pas kecintain dengan seorang wali min auliyaillah ini yang repot. Dan majelis ini adalah tempatnya. Majelis ini banyak. Apalagi yang kita baca adalah maulid karangannya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Banyak orang ini yang nggak kenal dengan Nabi Muhammad, yang jauh dari Nabi Muhammad. Kerasa setelah membaca maulid dia ulami, ada perubahan dari akhlaknya, ada perubahan dari rasa pergerakannya. Setelah membaca dia ulami, apalagi pondok di sini didirikan oleh wali-wali min auliyaillah yang sanadnya bersambung, semuanya adalah tarbiyah, pendidikan bagi kita supaya kita hidupnya mencintai Nabi Muhammad dan kita ditarbiyah dan dididik untuk nyampe ke derajat dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kau sebanyak terima kasih kesini. Semoga saya megang mic ini
ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala khidmah kepada Sayyidi Al-Habib Haidar, kepada guru-gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga intisalan dengan para habaib, para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama jenengan yang hadir. Ini terakhir saya dengar dari Sayyidi Sayyidina Al-Habib Umar qabla fatrah, sebelum 1 bulan, dan saya dengarkan ini dari dulu, cuman lupa ingin mulai Habib Umar dapat 1 bulan ketika saya ikut live streamingnya Habib Umar. Basyir, bahagia orang-orang yang mencintai para habaib. Berarti orang yang mencintai para habaib dijamin dengan Allah Subhanahu wa taala hatinya suci. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala orang ini disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membenci para habaib adalah orang seberarti hatinya kotor. Dari mana? Innama yuridullahu liyutahhirakum ahlal baiti. Bagaimana? Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijza 'alal baiti wa yutahhirakum tathhira. Jadi pada orang hadir ke acaranya para habaib, hadir ke masjidnya para habib, bukan itu berarti orang ini gak ada rijis, gak ada kotoran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan menghilangkan darimu kotoran dan menyucikan suci-sucinya. Tapi pada hadir ke acara habaib berarti gak ditemani kotoran. Karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa. Aku, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, akan menghilangkan darimu wahai keturunan Rasulullah semua kotoran. Tapi mun bada orang cinta ada ke habaib, lebur ke habaib, sanaknya sampung ke para habaib, berarti orang ini bukan kotoran. Kalau kotoran akan ipabaci dak ke habaib, akan ipajauh dari habaib. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita hadir semuanya melalui kebahagiaan SCN sama Allah Subhanahu wa taala. Sekalangkong dan materus sekalangkong doaki ya Sayyidi Sadatina ya para habaib Sayyidi Habib Abdullah bin Ja'far Al-Ghadri. Beliau ini Masya Allah mulai dari dulu atina ningalin ra'aitu khuluqahu, akhlaknya beliau mulai dari Sidogiri sampai dekat sampai dekat Tarim. Begitu juga Masya Allah Sayyidi Al-Habib Husin bin Alwi Al-Jufri, beliau teman saya sekelas. Ini kalau boleh sekelas sekamar sih Habib. Dekat setajana para Habib cangkolang seorang setajana doa ki abtina sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.